Assalamualaikum, saya Sugi Purnamawati, saya dari Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya korban perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Seorang wanita bernama Sugi Purnamawati asal Desa Jambak, Kabupaten Indramayu, menjadi korban perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengantin pesanan dengan asal Cina. Korban mengungkapkan pengantin pria menjanjikan kesejahteraan dan kebutuhan keluarganya di Indonesia. Namun janji tersebut tak kunjung terrealisasi, bahkan korban diperlakukan kurang baik oleh sang suami. Korban pun membuat rekaman video dan meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto agar dirinya bisa pulang dan lepas dari sang suami. Assalamualaikum, saya Sugi Purnamawati, saya dari Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Saya korban perdagangan orang bermodus pengantin pesanan. Sebelumnya, akun TikTok saya mendapat DM dari akun TikTok Sidel yang tidak saya kenal. Akun TikTok tersebut menawarkan perkawinan dengan orang Cina dan menjanjikan keluarga saya akan dijamin setiap bulannya. Terus katanya juga dia memiliki saham di salah satu perusahaan di Sulawesi, Indonesia. Tapi kenyataannya setelah saya melakukan pernikahan siri, perjanjian sebelumnya saya tidak pernah dikasih uang. Jangankan untuk mengirim keluarga di rumah, di sini saja saya hanya diberi untuk beli sayuran dan dimakan bersama. Kalau saya menagih janjinya, marah-marah dan mengadu ke agensi, lalu agensi menegur saya. Untuk itu, pemerintah Indonesia, saya minta bantuannya Bapak Presiden Prabowo dan Ibu Bapak Bupati Indramayu. Saya pengen pulang karena setiap saya pulang saya dimintai uang 65 juta. Sekali lagi, Pak Presiden Prabowo, mohon bantuannya. Saya pengen pulang, Pak. Setelah videonya viral, kini korban sudah kembali ke Indonesia. Korban mengatakan, dengan modus pengantin wanita, ia kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan, mulai dari kata-kata kasar hingga kekerasan seksual. Tim advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia menjelaskan, awalnya korban kenal dengan suami sirinya melalui TikTok. Korban kemudian diberangkatkan melalui agensi ilegal dari daerah Singkawang, Kalimantan. Ia meminta Polri mengusut dan menangkap serta mengadili para sindikat pengantin pesanan. Hal itu dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi terhadap perempuan asal Indonesia. Ini melalui agen apa sih Pak awal pemberangkatan ke Cina bisa nikah kayak gitu Pak? Sebenarnya kalau dibilang agensi secara perusahaan tidak, memang ini berangkatnya memang perseorangan, cuman ada orang yang mengkomunikasikan dari pihak Cina dengan orang sini, dan si yang berperan sebagai ya disebut agen lah, tapi bukan agen yang memiliki perusahaan yang resmi. Dia itu menginformasikan ke rekrut yang di daerah-daerah itu untuk merekrut calon-calon korban. Kalau agensinya sendiri dari mana sih Pak? Kalau yang nama Ondian itu dari Singkawang, Kalimantan. Ini baru pertama ada kasus kalau pesan kawin apa gimana? Kalau di Indramayu baru pertama, tapi kalau secara nasional sudah sering. Lalu langkah selanjutnya apa nih Pak? Langkah selanjutnya ya kita akan bikin laporan ke Polres Indramayu untuk menindak pelakunya diamankan.
agar tidak ada korban berikutnya. Kalau Ibu Sugi bisa pulang ke tanah air, gimana Pak prosesnya Pak? Dan kalau prosesnya, saya waktu itu tahu ketika Mbak Sugi sudah di bandara, ya saya dikasih tahu sama keluarganya bahwa Sugi ini sekarang pulang kabur. Saya konfirmasi ke Sugi, saya konfirmasi, dia membenarkan dia sedang di imigrasi mau pulang, yaitu kabur, katanya suaminya sudah meninggalkan 2 hari dan di kulkas sudah tidak ada makanan. Suami tidak bilang ke Sugi mau kemana dan tidak mengasih uang, hanya dia itu kabur. Sempat ada penganiayaan Mbak terhadap Ibu? Kalau secara fisik nggak ada, tapi secara verbal maupun secara seksual itu ada. Artinya ini tertipu apa gimana Pak? Kalau analisis dari SBM ini sudah masuk ke TPPO. Ini sudah 3 unsur sudah terpenuhi. Di situ ada perekrutan yang dilakukan oleh yang direkrut melalui media sosial itu. Terus ada iming-iming juga, dan tujuannya kan sudah jelas pada eksploitasi ya, seksual, dan dia juga tidak dinafkahi. Itu status pernikahannya itu resmi atau gimana sih? Ya, kalau melihat ada keluarnya buku nikah, dan saya mendapat informasi dari KBRI juga, dari KJRI, bahwa itu Mbak Sugi ini sudah terdaftar, artinya sudah resmi kalau di negara Cina. Di negara Cina sudah resmi berarti. Di Indo sendiri Pak? Kalau di negara Indonesia kan memang persyaratan tidak ditempuh, dan itu juga saya masih bertanya-tanya karena tidak ada dokumen yang ditempuh di desa asalnya si Sugi. Saya dapat DM di akun TikTok saya, akun TikTok yang bernama Sidel tuh ke DM saya, terus nawarin nikah sama orang Cina. Awal-awalnya kayak gitu, terus pertama saya hai dulu, nanyain status, nanyain kerja di mana, tinggal di mana, orang mana, terus mau nggak katanya nikah sama orang Cina, terus nawarin udah punya rumah sendiri, udah punya gaji sendiri, terus keluarganya dijamin, semua keluarganya dijamin. Nah terus akhirnya tertarik kan, terus akhirnya tukeran WhatsApp. Cuma tuh dia tuh terus-terusan ngechatin terus, katanya jadi nggak, terus ngechat, terus iming-iming kayak yakinin Sugi ya soal kalau semua keluarganya itu dijamin. Nah terus akhirnya kan tukeran chat-chatan gitu tuh, terus katanya nawarin beberapa cowok, yang ini katanya ada di Jakarta, yang ini terus ada. Nah si itu kan ada cowok katanya udah ada di Indonesia, katanya yang ini, terus mau enggak, terus ngajakin Vician. Nah terus pas ngajakin Vician, terus si cowoknya ternyata mau. Nah terus ya udah video callan, terus akhirnya ngomong, terus akhirnya mereka ngajakin Sugi ke Jakarta, terus Suginya nolak terus karena kan Sugi juga sebenarnya udah ada firasat kalau ini tuh takutnya penipuan atau gimana. Cuma ya Sugi ya, cerobohnya tuh nggak ngabain gitu, nggak langsung ngeblok atau apa. Nah terus ya udah akhirnya mereka setelah omong-omongan dan itu, terus setelah Vician tuh mereka selang nggak lama ya langsung ke rumah terus pertemuan, yaitu ke rumah itu 3 kali. Pertama pertemuan, terus kedua omong-omong, terus ketiga itu ngasih mahar, ketiga itu ngasih mahar. Nah terus yang keempatnya itu nikah. Nah terus nikah ya diimingin, pokoknya diiming-imingin, semuanya diiming-imingin, di keluarganya dijamin, si cowoknya ibu bapaknya punya perusahaan di salah satu perusahaan Indonesia di Sulawesi. Nah, terus
Ya pokoknya banyak lah, pokoknya mah katanya mau buka usaha di sini, buka usaha di Indonesia, ternyata enggak pas sampai sana tuh. Nah terus ya itu pokoknya pas di sini sama di sana itu beda, nggak sesuai, semua omongan mereka tuh nggak sesuai sama ekspektasi ya. Terus dikiranya aku pikir mah kayak rumah tangga normal pada umumnya gitu, kayak dikasih nafkah gitu. Kayak misalkan dikasih uang belanja atau uang sayur kan, dari situ kan pikir Sugi tuh bisa nyisihin uang kayak nabung, buat nabung kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak, boro-boro uang kayak gitu, boro-boro mau ngejamin, boro-boro mau bawa orang tua ke Cina buat ngelihat pesta pernikahan, ternyata di sana nggak ada apa-apa. Terus mereka bilang juga ngumpulin uang dulu gitu, ngumpulin uang Kalau dulu. bentuk iming-imingnya sendiri apa sih Mbak? Apakah dikasih uang apa gimana gitu? Ya itu menjamin keluarga semuanya, mensejahterakan keluarga gitu. Sempat nikah juga tadi di Indonesia? Nikah siri. Oh, nikah siri. Mbak, katanya di Cina itu sempat bisa kabur gitu, gimana Mbak bisa kaburnya? Ya mungkin pertama udah dikasih jalan juga buat pulang ya, karena sering cekcok juga di sana tuh, sering cekcok karena ya gitu. Suami ninggalin rumah terus cekcok, ya udah akhirnya karena takut. Terus di sana juga keadaannya tuh ya nggak dikasih uang, nggak dikasih makanan, stok makanan udah habis. Ya udah akhirnya kan aku mikir ya ini bahaya nih, kalau aku sampai di sini aku gimana nih nanti gitu kan. Seenaknya keluar nggak tanpa ngomong gitu kemana-kemananya. Ya udah akhirnya aku mikirin gimana caranya bisa keluar, bisa nyelamatin diri, bisa ke bandara. Ya udah akhirnya mikir terus minjem uang. Sempat mendapat perlakuan kasar Mbak di sana? Perlakuan kasar itu secara fisik enggak, tapi dia tuh pernah ngomong kasar, ngomong kasar, marah-marah, kekerasan verbal, neken-neken, pokoknya semua apapun harus ngikutin apa kata dia. Kalau misalkan nolak ya kayak gitu, kayak marah-marah terus ngadu ke agensi. Ada ini katanya kayak eksploitasi gitu di hubungan suami istri gitu. Iya. Waktu awal-awal sampai sakit juga dipaksa gitu. Iya. Padahal udah tahu lagi sakit ataupun lagi nggak enak badan ataupun apa, ya tetap terus kayak gitu.